Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Pasangan yang bahagia. Malam tiba-tiba terasa kian sunyi. Ada sebuah bintang yang menyendiri. Ada bulan sinarnya terang, penuh, namun jarak mereka jauh. Bintang itu terlihat murung, namun tetap tegar di angkasa gelap. Barangkali manusia tak ada beda dari bintang itu. Setiap orang harus menanggung nasibnya sendiri-sendiri. Perasaannya sendiri. Kalaupun kesedihan dibagi dengan orang lain, tidak serta-merta kesedihan itu musnah. Dan boleh demikian halnya cinta. Bintang malam seperti Rena dan bulan terang bagai Maria dan Dias. Mobil melaju pelan, namun hati mereka berdebar-debar. Mobil terus melaju. Sejauh Dias mengalihkan perhatian, ia tetap saja gelisah. Jantungnya berpacu dengan cepat. Begitu hebatnya, seakan ada dinamo yang berputar-putar dalam dirinya. Bukankah mereka sudah sedemikian dekat? Andai tak ada Sebastian di mobil. Ingin rasanya dia mendekap, memeluk Maria erat penuh cinta sekarang. Mereka menaiki tangga menuju kamar. Saat Sebastian sampai mengantar mereka pulang. Namun sayang, dia sudah banyak melewatkan pekerjaan kantor, hingga tak bisa langsung tidur menemani Maria di kamar. Sial. Mereka berdiri di depan kamar. Dias mengantar Maria untuk istirahat lebih dulu. Kenapa jalan pulang ke rumah jadi cepat sekali? Ucap Maria sedikit kecewa. Dias hanya tersenyum kecil, menatapnya penuh cinta. Kalau begitu, aku istirahat lebih dulu, sambungnya. Maria membuka pintu kamar lalu masuk. Namun tiba-tiba, aku ingin memastikan lagi. Maria mengeluarkan setengah tubuhnya dari balik pintu. Kalau kita berdua benar-benar telah menjadi pasangan yang saling mencintai. Aku tidak sedang bermimpi kan? Sambungnya. Dias kembali tersenyum lalu berkata, hari ini selain bunga itu, ada hal lain yang ingin aku tunjukkan kepada kamu. Dias mengeluarkan ponsel lalu menunjukkan layarnya ke hadapan Maria. Ini adalah sertifikatku sebagai salah satu pengusaha tersukses di negara ini. Dia menggeser lagi layar ponsel. Ini adalah aku saat mendapatkan pin ular, anggota orang-orang paling berpengaruh terhadap perekonomian negara. Dan ini adalah sertifikat seluruh aset dan kekayaan yang aku miliki sampai saat ini, yang sudah aku perjuangkan selama beberapa tahun terakhir. Maria tertegun, meneguk salivanya kasar. Kenapa kamu menunjukkan ini semua padaku dan tidak menjawab pertanyaanku? Maria, ucap Dias berjeda, menggantung omongannya. Apakah semua pencapaianku itu bagus? Bagus, bagus sekali. Maria mengangguk. Apakah aku tampan? Hmm, hmm, Maria kembali mengangguk, namun kali ini penuh semangat. Pencapaianku bagus, dan aku juga tampan. Aku adalah orang yang paling cocok untuk kamu. Pria manapun tak bisa menggantikan posisiku. Termasuk pria sebaya kamu sekalipun. Jadi, jawaban yang paling akurat untuk pertanyaan kamu adalah mulai sekarang kita benar-benar menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Maria langsung sumringah, senyumnya penuh, sepenuh bulan purnama. Matanya berbinar-binar tak menelan ribuan bintang di langit. Dia menjijit, berinisiatif meraih bibir Dias. Pengalaman cinta pertamaku, mohon bantuannya. Pertama dan terakhir, balasnya. Dias tersenyum, kemudian mendapatkan Maria dalam dekapannya.
mengangkat tubuh Maria romantis. Demikianlah, akhirnya mereka saling melempar senyum, berpelukan haru, merayakan cinta dengan berbagai keharmonisan dan kehangatan api asmara, yang telah berkobar hebat agar cinta mereka tetap kekal, sebagaimana semua pasangan pada umumnya. Maria masuk ke dalam kamar, lalu dia naik ke lantai lebih atas menuju ruang kerja. Dias masuk ke ruang kerja, menyandarkan tubuhnya di kursi empuk di belakang meja. Dia senyum-senyum hanyut dalam fantasi kesenangan bersama Maria. Tiba-tiba ponsel dalam sakunya bergetar. Lagi, notifikasi panggilan masuk dari Sebastian. Ada apa, Tian? Katanya saat ponsel menempel di daun telinganya. Bos, saya barusan dengar bahwa besok Tuan Martin akan pergi keluar kota untuk waktu yang belum bisa dipastikan. Dan urusannya di sini akan diambil alih oleh Nona Rena. Mungkin ini penyebab Nona Rena kembali. Apakah Anda masih ingat rencana kita kemarin, Bos? Baiklah, aku mengerti, Tian. Kita akan menemui kakek besok sebelum dia berangkat. Baik, Bos. Dia mematikan telepon. Wajah senangnya langsung murung. Tak ada lagi ruang untuk berfantasi cinta. Dia memainkan pulpen, memindahkannya dari satu jari ke ruas jari yang lain. Maria, aku jadi ketakutan. Jika kamu tahu bahwa kamu adalah cucu kandung kakek Martin, pewaris sesungguhnya keluarga Owen, apakah kamu akan meninggalkan aku demi harta seperti yang dilakukan Rena dulu? Katanya dalam hati. Di dunia ini, kamu tak akan bisa memilih kapan akan mencintai seseorang. Tapi, kamu bisa memilih pada siapa cintamu akan dialamatkan. Begitu baiknya semesta padaku, mengirimkan kamu dalam sisi lusuhku. Membangkitkan kembali asa yang telah merana dengan cantiknya wajah dan indahnya cinta. Pagi harinya dia ditemani Sebastian segera pergi ke kantor Owen, menemui kakek Martin untuk melancarkan rencana yang sudah disusunnya matang bersama Sebastian. Sepanjang jalan dia berpikir, inilah saat di mana keteguhannya memenuhi janji pada Brahma untuk memenuhi hak Maria dan ketegarannya sebagai kekasih menghadapi kemungkinan bila Maria akan meninggalkannya, seperti Rena, sedang diuji. Mampukah aku hidup tanpa dia? Bisakah aku membantunya mendapatkan haknya? Dengan cepat dia meluncur ke tempat kakek Martin, sebab di parkiran bahwa mobil mewah Martin masih terparkir. Sesampainya di ruang kerja kakek Martin, Dias tak ada basa-basi mengutuk pintu. Dia langsung menerobos masuk dan menyampaikan maksud kedatangannya. Oh, Dias, kamu yang datang. Aku sudah menunggu kunjungan kamu dari kemarin. Syukurlah, akhirnya kamu datang sebelum aku berangkat. Sambut kakek Martin dengan senyum ramahnya. Aku ingin bicara dengan kakek. Kakek Martin bangkit dari tempat duduknya. Sebelah tangannya menyodor ke depan arah sofa panjang di depan meja kerja miliknya. Ah, baiklah, baiklah. Tentu saja aku punya waktu. Duduklah, kita mau ngobrol bersama. Dia menuruti perintahnya. Kini mereka duduk berhadapan. Kakek mau pergi berapa lama? Dia membuka omongan. Meskipun sekarang dirinya sangat tegang, namun ia mencoba untuk tetap terlihat tenang. Haha, santai, jangan tegang begitu. Soal itu belum bisa dipastikan. Bisa 1 sampai 1,5 tahun. Memangnya ada apa? Lalu, bagaimana perusahaan? Kakek sudah menyerahkannya pada Rena untuk mengurusnya sampai kakek kembali lagi. Dia diam sejenak, lalu berkata, jadi Rena sudah memiliki keturunan ya? Oh, belum. Dia masih belum memiliki keturunan dan malah sekarang sudah bercerai lagi.
dari suami keduanya. Hah, kakek pusing sekali memikirkan nasib anak itu ke depannya. Kakek Martin menyandarkan punggungnya ke sofa sambil memijat-mijat perlahan keningnya. Apa yang harus dipusingkan? Kakek tinggal serahkan saja semua kepada Rena. Tak perlu repot dengan urusan keturunan. Lagi pula, kenapa kakek jadi memberikan syarat aneh begitu untuk sekedar memberi warisan? Tentu saja, Rena sangat was-was dengan pernikahannya. Kakek Martin tertegun, lalu menghela nafas panjang. Seandainya semudah itu, kakek pun tak ingin memberi syarat berlebihan begitu. Kamu tahu, Dias, pamanmu Brian sudah menghamili perempuan, lalu menyekapnya di ruang bawah tanah. Perempuan itu meninggal. Sedangkan bayinya, cucu kakek, tak tahu bagaimana keadaannya. Andai kakek mewariskan semua ini pada Rena, sedangkan cucu kakek masih hidup, kakek akan tenggelam dalam kesalahan besar untuk kedua kalinya. Kakek terus mengulur waktu, berharap dapat bertemu cucu kandung kakek. Namun sayang, hingga saat ini tak ada tanda sedikit pun keberadaannya. Kakek hampir berputus asa, sampai akhirnya mengambil keputusan untuk membagi semua ini antara Rena dengan anaknya nanti. Kakek sangat menyayangi Rena. Jadi, anaknya yang lahir nanti layaknya cucu kakek yang hilang. Kira-kira begitulah, setidaknya jika kakek tiada, kakek tak akan memikul kesalahan besar yang sama. Malah jadi menceritakan hal begini. Ekspresi kakek Martin seketika berubah total. Dia langsung bangkit dari sandaran punggungnya di sofa. Dia sedikit menunduk meraih kopi di atas meja. Kakek Martin murung menjelaskannya panjang lebar. Dia tertegun. Kini ia paham bahwa kakek Martin memang sosok pria renta yang luar biasa. Namun jawaban kakek Martin bukan hanya membuatnya lega, tetapi juga membuat keteguhan hatinya buyar. Ketakutan. Dia meremas kuat kedua telapak tangannya. Jantungnya berdebar kuat. Ingin rasanya mengatakan yang sesungguhnya pada kakek Martin bahwa cucunya masih hidup dan telah dipersunting oleh Dias. Namun mulutnya terlalu keluh, berat untuk mengatakannya. Kakek dengar kamu sudah menikah lagi ya. Senang mendengarnya. Sejujurnya, kakek sedikit terkejut dengan perpisahan kamu dan Rena, karena dulunya kalian sangat akrab. Kemarin malam, Rena nangis-nangis pulang ke rumah. Haha, perempuan memang sedikit sulit dimengerti ya, Dias, sambungnya. Dia tiba-tiba datang di acara makan malam aku dan istriku. Dia mengajakku kembali, tapi aku menolaknya. Kakek Martin tersenyum. Kedua bola matanya menghilang tertutup kerutan di wajah. Itu pasti karena kamu sangat mencintai istri kamu. Mereka turun berbarengan menuju parkiran bawah. Dia mengantar kakek Martin hingga masuk ke mobil. Dia melambaikan tangan dengan senyum hangatnya kepada Dias. Mobilnya melaju, lama dan semakin lama, jauh meninggalkan Dias dan Sebastian. Dias menyerahkan beberapa helai rambut putih yang ia ambil dari bagian belakang kerah jas milik kakek Martin kepada Sebastian. Biarlah aku katakan yang sebenarnya setelah ada hasil tes biologis, katanya dalam hati. Bersambung.